Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan memulai kembali tahapan pemilu kepala daerah serentak 2020 pada 6 Juni mendatang. Untuk masa kampanye dijadwalkan selama 71 hari dari tanggal 26 September hingga 5 Desember. Sementara pemungutan suara akan digelar pada tanggal 9 Desember. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Nggak setuju sih, kan ini pandemi. Berpotensi mengeluarkan orang kan banyak banget tuh. Kita nggak tahu penyakit orang dibawa ke situ kan. Nggak harus dipaksain juga sih pilkada, buat apaan? Pasti anggarannya jauh lebih besar, karena kan nanti harus ada perlengkapan atau peralatan khusus seperti hand sanitizer, terus yang celup-celup jari itu harus masing-masing kan, pasti anggarannya jauh lebih besar. Kalau menurut saya seperti itu. Profesor Sajipta Rajo dalam bukunya yang berjudul Membedah Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 merupakan bentuk progresivitas hukum untuk memenuhi hak politik warga negara Indonesia. Atas landasan tersebutlah kami dari tim Jeremy Betang berdiri pada posisi pro menyetujui bahwasanya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan meskipun pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, Safirila selaku pembicara pertama, Elisa selaku pembicara kedua, dan Balkis selaku pembicara ketiga. Adapun latar belakang perdebatan kita pada kali ini ialah berangkat dari adanya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Akan tetapi beberapa pihak menilai bahwa Pilkada serentak ini harus ditunda karena melanggar pasal 28H ayat 1 Konstitusi tentang hak kesehatan masyarakat. Sehingga apabila Pilkada serentak tetap dilaksanakan dapat berpotensi menambah jumlah kasus positif COVID-19. Sungguh sangat ironi Dewan Juri yang terhormat, pada sejatinya peniadaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dapat menderogasi hak politik rakyat yang dijamin oleh negara, khususnya dalam pasal 27 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hak ini dapat direalisasikan secara murni dalam partisipasi politik rakyat di pemilihan kepala daerah secara serentak. Adapun Pilkada serentak yang kami maksud dalam hal ini ialah merujuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak setiap 5 tahun sekali di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Memasuki bangunan argumentasi kami, perlu kita ketahui bersama bahwa ketakutan beberapa pihak mengenai Pilkada serentak yang melanggar hak kesehatan masyarakat sejatinya telah diatur secara rinci dan komprehensif dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan tahapan Pilkada serentak sesuai standar protokol kesehatan yang ada, seperti pemakaian masker, pengecekan suhu tubuh, dan pengaturan untuk menjaga jarak, di mana PKPU ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua tim kami. Oleh karena begitu krusialnya akibat dari Pilkada serentak yang tidak segera dilaksanakan, maka tim kami tetap menyetujui bahwasanya Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan meskipun pada masa pandemi COVID-19 dengan berlandaskan 3 urgensi yang utama, yaitu bahwa sejatinya Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dan yang kedua, bahwa sejatinya apabila Pilkada serentak 2020 tidak segera dilaksanakan akan mengganggu stabilitas politik dari pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, bahwa sejatinya melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Pilkada serentak 2020 tetap dapat dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan yang telah ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa selaku pembicara kedua yang berdiri pada posisi pro akan adanya mosi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19. Dalam merumuskan sebuah kebijakan hukum berlaku postulat yang sangat mendasar, yaitu primo executanda est declavis vis, nec munis vitio obsturator oratio, sive lex sine argumen, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam membentuk hukum. In casu quo dalam kaitan yang menentukan apakah Pilkada serentak tahun
2020 perlu ditunda atau tidak, maka primer faktor yang harus dilihat adalah eksistensi regulasi dalam hal kesiapan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah digaungkan oleh saudaraku pembicara pertama, bahwa pelaksanaan pilkada serentak tetap harus dilaksanakan. Selama ini yang dipertanyakan adalah kesiapan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ketika membahas bahwasannya pelaksanaan pilkada tahun ini perlu adanya penundaan, maka kita tampak menutup mata bahwa karena dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan regulasi sebagai pelaksananya. Merujuk pada pendapat Lawrence M. Friedman yang mengungkapkan bahwa efektivitas dan hasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Terkait dengan substansi hukum diwujudkan dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana alam COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, ketika adanya kontra yang diakibatkan adanya kekhawatiran yang terjadi terkait penyebaran COVID-19, maka marilah saya hantarkan dalam Pasal 5 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dalam Pasal 5 ayat 2 juga dijelaskan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan memenuhi prosedur penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, rapid test secara berkala, penggunaan alat pelindung diri, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, larangan berkerumun, hingga pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, penerapan protokol kesehatan untuk pemilihan serentak sejatinya dikelompokkan berdasarkan pada titik krisis penyebaran COVID-19 yang meliputi kegiatan bertatap muka secara langsung yang telah diatur dalam Pasal 6, kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu telah diatur dalam Pasal 7, kegiatan yang bersifat menyampaikan berkas dan atau pelengkapan secara fisik telah diatur dalam Pasal 8, dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan juga telah diatur dalam Pasal 9 peraturan ini. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 juga telah mengatur secara lengkap dan rinci aturan teknis pilkada dalam hal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pasal 68, 75, dan Pasal 77. Dalam hal jumlah pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu telah diatur dalam Pasal 71. Dan semua ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Lalu hal ini akan memunculkan pertanyaan terkait bagaimana pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri, atau positif terinfeksi COVID-19. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga telah dijelaskan dalam Pasal 72 dan Pasal 73 PKPU Nomor 6 Tahun 2020, dan dalam menegakkan penerapan protokol kesehatan telah adanya regulasi yang mengatur mengenai larangan dan sanksi yang tercantum dalam Pasal 88 PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Melihat adanya regulasi tersebut, maka pertanyaan kami sederhana Dewan Juri yang terhormat, ketika regulasi yang ada telah mengatur sedemikian rupa dan sedemikian-rincinya, apakah dalam hal ini pernyataan terkait penyebaran COVID-19 masih relevan? Justru Dewan Juri yang terhormat, yang perlu kita tekankan dalam hal ini adalah ketika pilkada serentak tidak dilaksanakan, maka yang akan terjadi adalah adanya kekosongan jabatan. Ketika terjadi kekosongan jabatan, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sementara sebagaimana kita ketahui, tugas dan kewenangan dari PLH dan PLT sangat terbatas. Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Perlu diingat pula Dewan Juri yang terhormat bahwa waktu untuk menjabat bagi PLH dan PLT dibatasi, yang mana akan berpengaruh pada dinamika pemerintahan daerah. Sementara dalam situasi pandemi seperti ini, justru diperlukan adanya pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan atau keputusan politik secara strategis dengan baik. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, ajang pilkada serentak ini justru seharusnya menjadi momentum memilih pemimpin di daerah yang bisa mengatasi krisis akibat COVID-19 di bidang sosial dan ekonomi. Terkait solusi akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Sungguh sangat ironi ketika banyak desakan agar dilakukan penundaan dalam pelaksanaan pilkada dengan dalih COVID-19. Padahal sejatinya pilkada dilaksanakan sebagai upaya untuk memaksimalkan penanganan COVID-19 di tiap daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis yang berdiri sebagai pembicara 3 tim pro yang hendak mengelaborasi lebih lanjut argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami.
Di mana perlu kita ketahui bahwa secara regulasi sejatinya Indonesia telah siap. Hal tersebut tercermin dengan dibentuknya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan perlindungan terhadap penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu pun didukung dengan kesiapan dari penyelenggara Pilkada yakni KPU yang menyatakan bahwa kesiapan telah mencapai 80%. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa dari 309 daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2020, tidak semua daerah rawan COVID-19. Hanya 15% daerah yang menerapkan PSBB. Sejalan dengan hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengklaim jumlah zona merah COVID-19 menurun di wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Berdasarkan data KPCPN, dari 309 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pilkada, 49 kabupaten atau kota yang masuk ke dalam zona merah turun menjadi 29 kabupaten atau kota. Melihat fakta-fakta tersebut, maka tidak berdasar ketika kita menunda pelaksanaan pemilu. Karena secara konstitusional maupun secara yuridis dan sosiologis, hal tersebut tidak berdasar dan seolah kita malah menutup mata akan kebutuhan yang sejatinya harus dipenuhi. Kemudian apabila kita mengkomparasikan dengan Korea Selatan sebagai negara pertama yang melaksanakan pemilu di tengah COVID-19, membuktikan bahwasannya COVID-19 tidak menjadi halangan dalam melaksanakan pemilu. Bahkan pelaksanaan pemilu di tengah COVID-19 dinilai mencetak beberapa rekor yang fantastis, seperti meningkatnya angka partisipasi pemilih dan tidak adanya penyebaran COVID-19 sebagai akibat dilaksanakannya pemilu. Keberhasilan tersebut tentunya tak luput dari penerapan mekanisme pemilu yang sesuai dengan protokol kesehatan. Penerapan advance voting berupa early vote dan absentee vote menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pemilu melalui TPS pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu tujuan hukum adalah legal problem solving atau untuk menyelesaikan masalah. Maka dalam hal ini, solusi kami merujuk pada pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pertama, terkait substansi hukum, sebagaimana telah dipaparkan oleh pembicara kedua terkait PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kedua, terkait struktur hukum adalah dengan membentuk tim pengawas khusus protokol kesehatan. Dilansir dari republika.co.id bahwa protokol kesehatan saat pilkada merupakan objek pengawasan Bawaslu. Sedangkan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat kita lihat bahwa begitu banyak tugas Bawaslu berkenaan dengan pelaksanaan pemilu. Sehingga akan lebih efektif ketika terdapat tim pengawas yang khusus untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, dapat dilakukan skema kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan KPU Pusat untuk membentuk sebuah lembaga pengawas yang bertugas untuk menegakkan protokol kesehatan selama pelaksanaan pemilu. Sehingga nantinya Bawaslu akan fokus pada pengawasan pemilu dan lembaga pengawas protokol kesehatan fokus mengawasi penegakan protokol kesehatan. Ketiga, terkait budaya hukum. Masyarakat dan pemerintah bersama-sama menerapkan substansi hukum secara maksimal sehingga Pilkada 2020 dapat terlaksana secara demokratis dan berkualitas. Ketika ketiga hal tersebut nyatanya memang sudah terpenuhi, maka sebenarnya Indonesia telah siap melaksanakan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Karena telah mengakomodir hak atas partisipasi politik masyarakat sekaligus hak kesehatan. Dengan demikian, pilkada serentak 2020 di tengah COVID-19 bukanlah keniscayaan. Karena dengan pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan tercapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana pendapat Gustav Fredberg.